Di dalam praktikal tasawuf, salat daim merupakan sebahagian dari muraqabah terhadap Tuhan. Muraqabah itu menyelami kesadaran bahwa Allah memonitor gerak-gerik kita baik lahir maupun batin. Muraqabah hakikat salat itu dengan cara menghadapkan wajah jiwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan hakikat salat. Salat yang terdiri dari beberapa rukun yang bersifat perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat sangat penting dalam tasawuf, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat adalah kenaikan miraj orang-orang mukmin menuju Allah. Nabi Muhammad juga bersabda, hanya dalam salat saja seorang hamba bisa dekat dengan Allah. Salat menghubungkan sang hamba dengan Tuhan, dan mengisi jiwanya dengan cahaya-cahaya yang memancar darinya. Hubungan halus sang salik dengan Tuhan, rahasianya kedudukan tinggi dan kemuliaannya, pun dapat dirasakan dalam salat. Itulah sebabnya Allah menyebut sang salik sebagai hambanya abduhu. Kehambaan abdiyah ini dicapai dalam salat. Salat adalah anugerah khusus kepada manusia yang diberikan Allah melalui nabinya guna mengenang peristiwa miraj beliau, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman, yang ditetapkan waktunya, Qs. Al-Nisa, 103. Al-Quran menganjurkan banyak berzikir di luar salat. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Qs 62:10. Selanjutnya salat daim yang penuh kontroversi dalam pandangan umum, karena umum hanya mengenal salat 5 waktu. Salat daim atau disebut as-salatu daimul haq adalah salat diam, tetap, tanpa gerakan. Dilakukan terus-menerus sepanjang hidup. Disebut pula salat abadi karena menuju alam keabadian yakni orbit Tuhan. Mereka yang mampu salat daim adalah mereka yang tidak akan berkeluh kesah dalam hidupnya dan senantiasa mendapat kebaikan sebagaimana disampaikan Qs 70, 19-22. Salat daim adalah salatnya orang arif yang telah mengenal Allah. Ini adalah salatnya para nabi, rasul, dan orang-orang arif. Ilmu ini memang tidak banyak diketahui orang awam. Lantas bagaimana dengan salat 5 waktu? Nah, salat 5 waktu sebenarnya adalah jumlah minimal saja yang harus dikerjakan manusia untuk mengingat Allah. Pada hakikatnya kita malah harus terus-menerus untuk mengingat Allah sebagaimana firman-Nya. Dan ingatlah kepada Allah di waktu petang dan pagi. Qs Ar-Rum 30:17. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada pagi dan petang. Qs Al-Insan 76:25. Salat daim adalah perilaku eling marang Gusti Allah terus-menerus dalam setiap kondisi dan bahasa kitab keringnya adalah ulil albab, yaitu Qs 3:191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Gus Dur. Salat-salat khusus seperti Mirajul Mu'min, Wusta, Daimul Haq, adalah salat dalam etika dan tata cara tersendiri dengan kalimat zikir tertentu yang arahnya menuju kepada kedudukan, martabat Tuhan, dan adanya salat yang terbagi 5 waktu 17 rakaat adalah merupakan uraian pedaran dari salat-salat khusus tersebut yang terdapat dalam ayat Al-Quran, Wusta, Daim, Miraj, dan ayat tersebut termasuk pada ayat mutasyabihat yang hanya bisa ditafsirkan dengan nahwu saraf dan ilmu alat dalam tata bahasa Al-Quran pada tingkat tertentu, sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Syekh Siti Jenar mengajarkan 2 macam bentuk salat, yang disebut salat tarek dan salat daim. Salat tarek adalah salat tarikah, di atas sedikit dari syariat. Salat tarek diperuntukkan bagi orang yang belum mampu untuk sampai pada tingkatan manunggaling kawula Gusti,
sedang salat daim merupakan salat yang tiada putus sebagai efek dari kemanunggalannya. Sehingga salat daim merupakan hasil dari pengalaman batin atau pengalaman spiritual. Ketika seseorang belum sanggup melakukan hal itu, karena masih adanya hijab batin, maka yang harus dilakukan adalah salat tarek. Salat tarek masih terbatas dengan adanya 5 waktu salat, sedang salat daim adalah salat yang tiada putus sepanjang hayat, teraplikasi dalam keseluruhan tindakan keseharian penambahan. Mungkin efeknya adalah berbentuk suci hati, suci ucap, suci pikiran, pemaduan hati, nalar, dan tindakan ragawi. Salat daim tersebut menurut mereka merupakan bentuk pengembaraan ahli kerohanian dalam mencari Tuhan. Untuk menemui Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Suci, dan Maha Sempurna, maka dalam pencarian itu seseorang harus suci secara lahir dan batin. Karena itu ia harus menghidupkan hati dan perasaannya untuk selalu ingat dan berzikir kepada Tuhan. Hal ini bisa dicapai dengan cara salat daim dalam arti tasawuf, yaitu ingat dan zikir yang terus-menerus. Dengan demikian salat daim ini tidak dalam arti salat fardu 5 waktu dan salat sunnah, melainkan lebih sesuai jika diartikan zikir secara sufi yang terus-menerus. Al-Quran menganjurkan banyak berzikir di luar salat. Dalam hubungan ini Allah berfirman, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Qs 62:10. Ini berarti bila salat daim itu dilakukan seorang muslim dalam arti zikir, tidak lantas ia bebas dari tugas melaksanakan salat fardu 5 waktu sebagai kewajiban yang tak dapat ia tinggalkan. Setiap muslim wajib melaksanakan salat 5 waktu secara aktif, rajin, baik, dan benar. Di samping itu ia perlu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dan dimanapun, baik melalui salat fardu atau sunnah dengan tata aturan yang baku, maupun di luar salat dengan cara-cara yang tidak diatur secara teori.